Taruh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan terkait tugas laporan turun lapang kami terkait analisis kelayakan finansial, sensitivitas dan ekonomi agroindustri Selai Srikaya Sapobayang di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramajati. Nah, di anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Desita Lita Ramadhani dengan NPM 19, 14, 13, 10, 11 dan juga Yoel Asari dengan NPM 19, 14, 13, 10, 33. Kemudian untuk presentator pertama akan saya persilahkan kepada Saudara Yoel untuk melakukan presentasi. Kepada Saudara Yoel, saya persilahkan. Oke, terima kasih Desi atas partisipasinya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, yang pertama itu sejarah sejarah dari Sapobayang. Pertama itu sejarah dari Selai Sarikaya ini pertama itu adalah pembuatan Selai Sarikaya berawal dari kerinduan pemilik terhadap kampung halamannya, yang dimana dia tuh selama di kampung halaman itu dia memiliki kesukaan dari makanan ketan srikaya, sehingga dari keinginannya itu dia ingin sekali membuat selai sarikaya. Nah, pembuatan selai sarikaya ini ia dapat dari resep dari orang tuanya, sehingga dia membuatnya sendiri lalu dijual di Sapobayang pada tahun 2010. Nah, untuk produk yang dihasilkan oleh Sapobayang ini adalah selai sarikaya dengan ukuran 250 gram dan dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas serta tanpa pengawet dan pemanis buatan. Nah, di sini kita bisa lihat struktur usaha dari Sapobayang ini. Yang pertama itu adalah owner dan atau manajernya itu ada pemiliknya sendiri adalah Harapan Sebayang, dan dalam divisi produksi itu ada Andrea Sari, dan untuk divisi keuangannya itu ada Sri Martalina Sembiring, dan divisi pemasaran itu ada Yola Sari, dan di bawahnya itu ada karyawan. Nah, untuk proses produksinya itu yang pertama-tama itu panaskan air untuk memasak selai, lalu pisahkan kuning telur dari putih sebanyak 8 butir dan masukkan ke dalam panci yang berbeda. Lalu masukkan gula sebanyak 1 kilogram ke dalam panci yang berisi kuning telur. Lalu aduk bersamaan hingga merata. Yang ketiga itu setelah gula dan kuning telur tercampur, kemudian masukkan santan ke dalam panci dan aduk hingga gula, telur, dan santan tercampur merata. Yang keempat itu setelah semua bahan masukkan masukkan panci berisi bahan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Lalu diamkan hingga selai matang dan tambahkan air pada panci berisi air panas tadi agar pemasakan tidak kering. Lalu setelah selesai sarikaya matang, keluarkan panci dari panci yang berisi air panas dan dinginkan. Selanjutnya, masukkan ke dalam cut sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat biaya-biaya dari pertama kali dibuka hingga 2021. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan pada tahun 2010 itu adalah sebesar 3.527.000. Dan untuk tahun 2014 itu biaya yang dikeluarkan sebesar sama seperti yang 2010, 3.527.000. Dan untuk tahun 2012 biaya yang dikeluarkan naik menjadi 3.587.000. Dan pada tahun 2013 turun kembali menjadi 3.227.000. Dan 2014 sama seperti 2013 sebesar 3.227.000. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3.779.000, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 4.324.000, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 4.845.000, dan pada 2018 juga mengalami kenaikan menjadi 5.135.000, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 5.470.000, dan pada 2020 mengalami kenaikan juga menjadi 6.321.000, dan pada tahun 2021 ini
mengalami kenaikan menjadi 6.340.000. Nah, untuk benefitnya ini pada tahun 2010 ini belum mendapatkan benefit, dan mulai mengalami mendapatkan benefit itu pada tahun 2011 sebesar 6 juta, dan 2012 juga masih sama 6 juta. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 7 juta, dan pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan menjadi 8 juta, dan pada 2016 dan sampai dengan 2020 mengalami kenaikan menjadi 9 juta, dan pada 2021 sebesar 10 juta. Jadi total dalam penerimaan ini sebesar 91 juta, dan rata-rata penerimanya sebesar 7.583.333. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Yoel atas presentasinya. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai cash flow. Nah, pada slide tersebut dapat diketahui bahwa cash flow dari agroindustri Sapobeyang ini terjadi dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Nah, terjadi pada tahun 2010 itu cash flow-nya itu mengalami defisit, yaitu kerugian sekitar 18.527.000. Tetapi pada tahun 2011 hingga tahun 2021 itu sudah mengalami kenaikan gitu. Jadi pada tahun 2011 itu sekitar 2.473.000, tahun 2012 itu 2.413.000, pada tahun 2013 itu 3.330.000, tahun 2014 yaitu 4.773.000, tahun 2015 yaitu 5.220.000, tahun 2016 yaitu 4.676.000, tahun 2017 yaitu 4.155.000, tahun 2016 yaitu 3.865.000, tahun 2019 yaitu 3.530.000. Terus tahun 2020 itu adalah 2.679.000, dan tahun 2021 adalah 3.660.000. Nah, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa usaha agroindustri Selai Sapobeyang ini mengalami fluktuasi cash flow, yaitu pada tahun 2019 itu mengalami penurunan karena seperti yang kita tahu adalah terjadi pandemi COVID, sehingga membuat penerimaan dari agroindustri ini sendiri menurun begitu. Selanjutnya, next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai analisis finansial. Nah, analisis finansial ini dilakukan melalui untuk mengetahui benefit TC dengan menggunakan DF-nya yaitu 55%, dan net BC, PF benefit, PF TC, dan juga PF net B min C. Nah, pada dari tahun 2010 hingga tahun 2021 dapat diketahui bahwa benefit atau penerimaan dari agroindustri Selai Srikaya Sapobeyang ini adalah berjumlah 91 juta. Nah, TC atau total cost-nya yaitu adalah biaya, yaitu sekitar 68.309.000. Kemudian kita menggunakan DF yaitu 5%. Kemudian mengetahui net BC yaitu didapat jumlahnya yaitu sekitar 22.691.000, dan PF benefit yaitu dengan berjumlah 64.013.141.000. PFTC yaitu 52.192.240, dan PF net B min C yaitu 11.820.901.000. Nah, dari perhitungan tersebut maka kita dapat mengetahui gross BC ratio, net BC ratio, NPF, IRR, PP, dan juga profitability ratio. Nah, gross BC yang didapat yaitu dengan nilai 1,22648771. Nah, berdasarkan kriteria net gross BC maka dapat diketahui bahwa agroindustri ini adalah, kemudian BC ratio itu didapat nilai 1,669938.255. Nah, berdasarkan kriteria net BC sendiri dapat diketahui bahwa agroindustri Selai Srikaya ini juga layak gitu. Kemudian NPF yang didapat yaitu 11.829.001. Nah, ini juga berdasarkan kriteria NPF
NPF juga diketahui bahwa agroindustri ini juga tergolong layak begitu. Kemudian dari IRR sendiri yaitu sebesar 10,72421,071, maka diketahui bahwa agroindustri ini juga layak. Kemudian dari PP atau payback period, dia itu 3,84402625. Nah, PP yang didapat ini mengindikasikan bahwa agroindustri ini juga layak gitu. Kemudian profitability ratio yaitu sebesar 0,54720668. Nah, dari segi profitability ratio juga ini mengindikasikan bahwa agroindustri selasih Kaya Sapo Bayang ini juga layak begitu. Oke, next. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah melakukan analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini kita lakukan dengan menggunakan berbagai keadaan, yaitu yang pertama adalah kondisi biaya naik 20% dan kondisi produksi turun 10%. Nah, seperti yang kita tahu pada kondisi normal tadi itu didapat bahwa agroindustri selasih Kaya Sapo Bayang ini layak gitu, baik dari segi gross BC ratio, net BC ratio, NPF, IRR, PP ataupun profitability ratio. Nah, ternyata pada saat dilakukan pengkondisian saat biaya naik 20%, pada gross BC ratio itu layak, tetapi pada net BC ratio itu tidak layak, NPF masih layak, IRR layak, PP layak, tetapi profitability ratio juga masih layak. Jadi di bagian net BC ratio itu mengindikasikan bahwa usaha ini tidak layak pada kondisi kenaikan 20%. Nah, yang terakhir itu adalah pada kondisi produksi turun 10%. Ternyata pada kondisi produksi turun 10% juga terjadi kriteria tidak layak pada net BC ratio. Sedangkan pada gross BC ratio itu layak, NPF layak, IRR layak, PP layak, dan juga profitability ratio-nya juga layak. Begitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha Sri Kaya Sapo Bayang ini sensitif terhadap perubahan biaya dan penurunan penerimaan. Begitu. Oke, next. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ini kan tadi menjawab dari tujuan. Nah, jadi yang pertama itu adalah usaha Sri Kaya Sapo Bayang ini layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai net present value NPF itu sebesar 11.820.901. Plus BC ratio sebesar 1,2264877711. Net BC ratio sebesar 1,6699382555, IRR sebesar 10,7242% dan payback period atau tingkat pengembalian modal dari usaha Sri Kaya Sapo Bayang ini adalah selama 3 tahun 10 bulan. 10 bulan 3 hari. Nah, kesimpulan yang kedua adalah secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha Sri Kaya Sapo Bayang ini sensitif terhadap perubahan biaya dan penurunan permintaan seperti kita tahu pada bagian analisis sensitivitas tadi. Nah, kemudian yang kesimpulan ketiga adalah bentuk analisis finansial dari yang digunakan pada usaha Sri Kaya Sapo Bayang dalam menghitung PF, PP atau payback period, IRR, net BC, gross BC. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah masalah yang terjadi dalam menjalankan usaha Sri Kaya Sapo Bayang ini terjadi pada saat proses pembuatan. Karena pembuatannya itu dapat mencapai 8 jam dalam sekali proses pemasakan. Nah, selain itu dalam pemilihan kelapa juga kita tuh harus menggunakan kelapa tua. Nah, dalam proses pemerasan kelapa ini tidak boleh menggunakan air karena harus menggunakan hasil perasan sari kelapa asli. Jika dalam proses pemerasan kelapa terkena air, maka hasil tidak akan matang sempurna dan akan mempengaruhi dari cita rasa selai yang dihasilkan itu sendiri gitu. Next. Nah, terakhir thank you. Sekian presentasi dari kami berdua kelompok 14 terkait dari agroindustri Selai Kaya Sapo Bayang. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan melalui komentar di platform YouTube. Kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.